Halo, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan Video. Dan macam mana daily analysis untuk hari ini? So far semua dapat profit ah. Mungkin ada satu AP yang kita kena stop loss. So bagi Anda pertama kali menonton video saya, selamat datang ke daily analysis forex trading ah. So, oke, kita akan check out first, kita akan tengok Euro Canada, dan apa yang kita prediction kita adalah seperti ini. Dan semalam price hanya di area sini sahaja, dan kita prediction price akan naik. Kamu boleh tengok video yang sebelumnya, dan price kan buat penurunan. Dan saya ada buat sell limit di area sini. Saya ada buat sell limit di area sini ya. Area sini, dan akhirnya kita sudah kena trigger. Oke. So far EuroCAD kita boleh siapa yang ikut sell limit di sini sudah kena trigger lah. Tinggal tunggu price akan menurun. So oke, kita punya goal. Saya expect yang price akan turun sampai di sini, tapi tidak. Oke, price akan turun sampai 300 pips, tapi tidak. Price hanya 216 pips saja dan membuat lagi sideways. Oke, so nanti kita akan discuss kemana price akan pergi. So far ada profit lah di sini ya. Bagi yang ada join saya punya analisis ataupun tengok video daily analysis saya, pastikan kamu sentiasa tengok daily analysis setiap malam. Saya upload setiap malam, tapi tidak tahu jam berapa, tapi setiap malam mesti saya akan upload video. Oke, USD CHF. So far ini pun kita dapat di area sini entry, dan kita akan naik di sini. Sudah dapatlah. Semalam saya anggarkan price akan naikkan, dan kita akan bagi take profit. Take profit di sini macam mana cara ukur take profit? Kita kena ukur pull yang sebelumnya dan naik. Sekiranya berlaku setup flag, oke? USD Kanada. Oke. Pun kita entry di sini, dan price kita expect yang price akan naik kan, tapi price akan naik sampai di sini saja, dan kita sudah kena stop loss lah, take profit lah. Oke, sampai di sini aja lah, kita sudah kena take profit. Oke, siapa yang ada join USD Kanada, tahniah. Oke, so Euro USD kesukaan ramai. Oke, Euro USD semalam saya ada buat sell limit, tapi di QML lah, saya ambil di QML, sayang tidak kena trigger kan. QML saya ambil di QML, tapi saya ada juga bagi tahu semalam yang kita entry di MPL juga, area kuning nih, dan sini adalah QML di sini. So price hanya sampai di area zone QML MPL kita saja. So kita ada base ini, drop base rally, dan di sini juga kita ada drop base rally. So price saya trigger di sini, dan kita expect yang price akan naik kan. Oke, price akan naik di sini kan. Oke, so tidak apa, kita tertinggal entry di sini, tidak trigger lah maksudnya. So NZDJPY, oke, NZDJPY di sini kita loss. Saya ada open di sini, area sini ya. Saya ada open area sini, saya ada buka buy, sebab saya nampak di sini ada pull, dan di sini ada satu triangle, dan ada pull dan ada flag. Saya expect yang price akan naik, tapi saya ada bagi tahu juga, sekiranya price membuat satu liquidity
flag liquidity, price akan membuat penurunan, dan baru price akan membuat kenaikan. So sampai mana jauh kita punya jauh, maksudnya kita punya liquidity itu kita bergantung dengan sini ya. Ini kita punya liquidity lah. So far kita boleh ambil di sini dan kita entry di sini sebenarnya. Baru kita tidaklah berat sangat kita punya floating kan. Tapi sekarang nampak price akan kemana sudah. Nanti kita akan ulang. Dan terakhir JBPJ, sampai sini aja. Oke, sampai di NZT-JPY aja dulu. So far ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6P kita buat analisis. So far yang masuk kita punya analisis adalah XAUSD 1, emas, USD CHF masuk, sudah profit. Dan ini USD Kanada masuk, Euro USD pun masuk. So ada 4 yang profit dan 2 yang tidak profit. So tahniah kepada yang sudah mendapat profit daripada analisis ini. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa tekan like. Bagi Anda yang pertama menonton video saya, tekan like dan jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan sekiranya video ini membantu Anda dalam trading. Oke, so kita akan mulakan. Ke manakah price untuk esok? Untuk esok, dan kita akan bermula kepada Euro Kanada. Oke. So apa yang kita nampak di sini, kita ramalkan semalam kan price akan sampai price akan turun, dan kita membuat satu setup trending structure. So kalau kamu tidak tahu itu setup trending structure, kamu boleh check out di playlist saya juga. Kamu boleh check out di YouTube channel saya, masuk di playlist Supply and Demand Trader, dan kamu boleh kamu cari video yang tajuknya trending structure setup. So inilah trending structure setup. So kita ada satu supply demand zone, dan kita demand zone mencari supply zone. Oke. Demand zone mencari supply zone. So apabila sudah bertemu demand zone dengan supply zone, kita akan entry untuk sell. So saya ada buka sell 18 sen di sini. So far price sudah turun sebanyak daripada sini. So far price sudah turun sebanyak 16 pips, tapi price reversal balik. Candlestick buat reversal. So kita akan tunggu sampai price akan turun. Dan take profit kita boleh buat lebih kurang, ya, kita ambil sini, kita boleh ambil lebih kurang separuh ataupun separuh daripada inilah. So ini 82 pips, so kita ambil 41 pips daripada body, daripada kita punya 41 pips. So disinilah kita take profit. Oke. Trending structure untuk setup yang ini adalah downtrend. So nanti kamu check out downtrend. Kamu check out itu video saya, baru kamu tahu macam mana setup untuk downtrend dan setup untuk uptrend untuk bagi trending structure market. So untuk kita punya Euro Kanada kita punya setup begini. So sekarang kamu boleh entry instant entry ataupun tunggu lagi price section sampai di base yang seterusnya, di mana base seterusnya adalah di area sini. Kalau price akan membuat satu sideways ataupun membuat satu rejection shadow, price akan masuk di dalam zone. Kita sudah entry di sini, entry sell limit, dan price akan masuk semula dan membuat penurunan. So
So far, oke. So saya akan buat sell limit di sini lagi satu. Oke. Saya akan buat sell limit di sini. Dan saya akan masukkan ke dalam zone. Oke, zone. Oke, so sebelum itu kita akan kasih tinggi sedikit stop loss kita di atas zone, di atas base, sorry. So kita ambil di body ya, di bawah body, nampak kan? Di bawah body ya, kita kasih, kita punya sell limit kita letak di bawah body kita punya base, rally base drop. Oke, so kita mau, sebab ini adalah satu trending market, maksudnya downtrend, so kita kena ambil rally base drop ataupun drop base drop. Oke, biru biru merah ataupun merah merah biru merah. Oke, merah biru merah. Contohnya kalau kita cari merah biru merah di sekitar swap zone, merah biru merah, so kita ada base terlalu besar di sini. Ya, ini base terlalu besar, so tidak perlulah. Kita cari lagi yang lain. Oke, ini sudah settle lah. Kita masuk ke USD, kita bagi yang terakhir adalah XAUSD lah. So kita masuk USD CHF. USD CHF. Kita sudah dapat kemarin, hari ini kita dapat profit sebanyak 48 pips. Dan price akan setelah membuat sideways sekarang. Dan untuk USD CHF kita belum ada entry di sini. Kita zoom up sedikit, zoom out. So price sudah mencari di QML kita dan price sudah satu tanda dengan kita punya QML di sini. So price kita boleh continuation price turun. Wah, oke, continuation price turun di area sini. Oke. Apa yang kita nampak ini adalah satu kita nampak satu flag lagi di sini. Setup flag yang paling saya suka. So kita nampak satu setup flag di sini. Kita coba M30. Oke, setup flag, dan so sekarang kita ada apa? Rally base drop. So kita kena entry sell limit kita di sini base, di dalam base. Kita kena sell limit dan kita tunggu price akan apa? Price akan naik semula di base kita. Price akan naik, price akan turun, dan price akan naik semula di masuk ke dalam base, dan kita punya triggerkan kita punya stop sell limit, dan price akan membuat penurunan. So macam mana letak sell limit? Saya kasih zoom out sedikit. Untuk sell limit kita kena tengok berapa besar kita punya spread di sini. Oke, kita tandakan spread. Oke, begini. So kita letakkan di bawah base kita, rally biru biru merah. So kita punya sell limit berada di bawah spread. So area sini yang paling cun. Oke. Area sini yang paling cun lah untuk sell limit. So kita akan tengok macam mana keadaan market seterusnya. So, kita akan ambil kita masuk di sini. Rally drop base drop base drop. So masih kita turunkan sedikit. Oke, drop base drop ya di sini. Drop base drop. Oke. So kita ada base di sini yang lebih signifikan, jelas. Dan kita boleh letak kita punya stop loss di sini. Oke. Stop loss saya tandakan warna hijau lah. Stop loss kita tandakan warna hijau. Sell limit, sorry, stop loss. Oke. Dan take profit kita boleh letakkan di sini. Di terakhir kita punya ending of kita punya flag setup. Flag punya setup di area di mana? Di area sini. Oke. So sampai sini take profit kita lah. So kita bagi naikkan sedikit untuk ruang ask price untuk trigger kita punya apa?
as price trigger kita punya take profit. So ini untuk setup USD Chef. Jangan lupa pastikan selalu screenshot lah kalau boleh dalam setiap setup yang kamu buat tuh belajar untuk screenshot lah. So kalau Windows 10 tuh ada senang sedikit lah kan. Windows 10 tuh dia boleh screenshot sendirilah maksudnya. Oke, kita simpan. Kumpul sebanyak mana yang perlu untuk dari rujukan di masa akan datang. Oke. Oke, so seterusnya kita masuk di daily analysis untuk USD Kanada. USD Kanada. Oke, USD Kanada kita kecilkan sedikit. USD Kanada. So, apa yang kita nampak di sini adalah satu continuation trend. Maksudnya trend sudah buat flag dan dia respect kita punya flag sampai di sini dan dia membuat satu penurunan sebanyak, kita boleh respect sampai di sini lah, kita boleh ambil sampai di sini sebanyak 54 pips dan kita akan turunkan juga take profit 54 pips apabila selesai kita punya kita tandakan warna, kita kasih warna warna merah lah kan, tidak syok juga warna merah, warna inilah, nampakkah? Aku sakit mata ya. Oke, kita cari yang lagi indah lah. Oke, aku rasa yang inilah. Oke, so dia ada satu triangle downtrend. So ini betul-betul triangle downtrend lah, yang sangat-sangat downtrend lah sekarang nih. So daripada sini downtrend dia sudah, ini adalah satu penghujungnya. So kita akan punya stop loss di sini yang ini, tapi kita punya entry, kita kena guna sistem best break entry. Oke, kita tengok best break entry kita kena cari drop best drop ataupun rally best drop. Oke, kita cari kita punya best di area sini. Drop best drop. So, kita boleh entry di area sini. Oke, entry di area sini. Dan jangan lupa nanti tertinggal entry, kita bagi bernafas sedikit, kita punya entry bagi ruang sedikit. Kasih zoom sedikit. Bagi ruang sedikit untuk spread. So, disinilah kita boleh entry di area sini. Turun sedikit. Oke, di area sini. So, sekarang kita boleh entry untuk sell di sini. So, saya instant entry lah. Kita try 8 sen. Oke, instant entry. So, kita punya stop loss. Kita ambil di ujung flag juga. Oke, di area sini sebanyak berapa ringgit? 24 dolar. Oke, 24 dolar kita punya loss dan kita punya take profit sebanyak, boleh tengok di tepi ya, 33 dolar. Oke, 33 dolar. Oke, kita kasih small sedikit lah supaya kamu boleh nampak. Oke, ini take profit 33 dolar so far. Oke, so ada satu nisbah satu lah, ini pun kira oke sudah. Oke, so kalau kamu mau kecilkan lagi, kita punya stop loss. Kalau mau kecilkan lagi, kita boleh ambil di resistance yang pertama ataupun di biasa untuk supply and demand di atas base saja. Ini base kita warna biru dan di atas sini. So ini pun oke. Kalau kita letak sini, kita hanya ada stop loss dalam 10 dolar lah. So far 10 dolar. 10 dolar begitulah, 11 dolar lah, kita bagi 11 dolar. 11 dolar. Oke, kita bagi 11 dolar, kita punya stop loss. Oke, 11 dolar. Oke, bolehlah 11 dolar nih. Oke. Di sini dan kita profit 33. So far kita ada satu nisbah 3 lah. Risk and reward kita. Oke, ini adalah untuk USD Kanada. Tapi kalau macam agresif punya market, pastikan kita cari di ujung flag kita yang terakhir tuh. Sebab ini kita punya setup berakhir dengan flag. So kita kena tunggulah di sini. Dalam kita masih ada
risk dalam 21 dan kita ada reward 33. So far oke lah. Ini pun kira oke juga, 1 di sebelah 1 lah gitu. Tapi kalau macam kita price market slow macam begini, tidak terlalu agresif, kita boleh letak di area sini, ambil 11 dolar. Oke, kira begitulah. Oke, ini adalah teknik-teknik yang saya gunakan dalam supply and demand lah. Oke, kita masuk ke space terusnya tuh, yaitu Euro USD. Saya harap kamu paham lah. Saya harap kamu paham so far setakat inilah ke Euro USD. Oke. So Euro USD saya expect yang price akan membuat satu kenaikan harga. Apabila price kemarin saya sudah bagi tahu yang kita ada dua setup di sini, di mana sekarang ada head and shoulder upside down lah. Maksudnya kepala dia di area sini. Ini adalah kepala. Left shoulder adalah di sini dan right shoulder adalah di sini. So kadang-kadang shoulder tidak, kadang-kadang Quasimodo ini tidak berlaku. Maksudnya Quasimodo ini tidak ada shoulder lah maksudnya. So far MPL dia pun kita boleh ambil MPL di area sini juga. Satu, untuk sell biasa berlaku di sini dan untuk buy biasa berlaku di shoulder. Oke. Tapi ini juga kategori kita ambil untuk MPL sebab dia terbalik kan. So ini adalah bentuk chart pattern Quasimodo di mana kita ada high, low, higher high. Kita ada higher high. Oh, ini bukan Quasimodo, bukan Quasimodo, kita ada hanya low ya di sini. So sepatutnya kalau Quasimodo low ini lebih tinggi daripada lebih rendah daripada kita punya shoulder. Ini shoulder di sebelah kiri ini, tapi shoulder sebelah kiri ini lebih rendah. So ini adalah head and shoulder saja. Tapi nanti kamu belajar, nanti saya akan ajar lah macam mana chart pattern yang paling penting, apa chart pattern yang paling membuat profit lah di video seterusnya. Tapi kita habiskan dulu video nih. So semalam saya punya video analisis, daily analysis. Kita ada 2 entry dan saya buat PO buy limit di area QML di sini ya. QML rally drop base rally saya ambil di sini ya, di base dia. Tapi malangnya kita punya tidak trigger kita punya buy limit dan kita punya price hanya mampu memberi berinteraksi dengan QML. So ini adalah base kita. Ini ya, so far di sini bagus lah. Saya ada juga cakap yang kita akan entry juga di MPL dan QML, tapi saya biasa entry di QML, tapi saya tertinggal entry. So next untuk kita punya pelajaran learning, kita kena entry di MPL buy limit dan entry juga buy limit di QML. Oke. So far price sudah naik sebanyak 56 pips dan saya expect yang price kita punya sell limit hanya di sini dan price akan membuat sideways, turun sekejap dan meneruskan trend. So inilah, sama ada kita mau sambung di area manapun, suka hati kita. So saya bagi kamu swap zone, saya bagi kamu satu entry yang sesuai lah. Oke, kita delete nih dulu. Sorry, kita delete kita punya dulu di sini. Kenapa nih? Kenapa nih padam? Kita cari swap zone di mana di area sini kita tunggu berlaku swap zone lah di sini ya. Oke, sini adalah swap zone kita. Sekiranya price naik ke atas, so swap zone sudah akan berlaku. So kita boleh selepas break kita punya base swap zone nih, kita boleh
entry. Oke, so kalau price sudah sampai sini, kita akan entry, kita akan buat buy limit dan sell stop, dan price akan terus membuat penurunan dan kita sudah profit. So ini saya expect yang saya punya prediction yang price akan beginilah. So kita ada dua base di sini, satu di sini dan satu lagi di sini. So far berdekatan juga lah. So kita masih boleh pertimbangkan lah di area sini. Oke, ini adalah untuk kita punya analisis, daily analisis untuk Euro USD. Tapi yang pasti price tetap akan menuju kenaikan sehingga kita ada 3 resisten, 1, 2, dan 3. Pertama resisten untuk downtrend, dia sudah pecahkan resisten yang pertama di downtrend sana. Ini adalah uptrend dan dia memecahkan satu resisten di bawah sini, ini adalah resisten untuk downtrend 1, 2, dan 3. Oke. 1, 2, dan 3. Ini adalah 3 resisten yang kuat untuk downtrend, dan apabila berlaku satu reversal ataupun end of trend, kita punya resisten yang pertama sudah berjam untuk membreak kita punya resisten untuk downtrend. So ini nanti kamu belajar di trending structure lah. So apa yang saya expect adalah price akan membuat kenaikan. Kemungkinan besar minggu hadapan dia akan sampai di kita punya resisten yang kedua untuk downtrend. Oke. So kita akan share of paham sini. Kita akan pindah di seterusnya NZD JPY, New Zealand Japanese Yen. Oke, di sini pun kita ada buat prediction juga tentang flag liquidity. Nanti kamu check out itu saya punya video yang hari ini saya upload hari ini tadi pagi ataupun semalam tuh, kamu boleh check out. Dan sekarang price sudah membuat satu kenaikan. So kita delete ini dulu. Betulkah price akan buat kenaikan? Kita check out dulu. Oke, so di sini saya entry di area sini buat buy, tapi saya terkena stop loss. Kena stop loss di sini. Saya punya stop loss saya letak di mana? Di sini saya punya stop loss. So saya sudah kenalah. Saya sudah kena stop loss di sini. So tidak apa, kita masih boleh entry lagi. Oke, so sekarang price ke mana? Kita delete dulu lah. Sama ada sekarang berlaku swap zone. So kita boleh entry selepas kita lambat sudah kan. Selepas kena break kita boleh entry sudah. Kita entry di rally base drop. Oke, drop. Ini adalah, so kita kena tukar sebab dia sudah berlaku swap zone. Kita kena tukar base kita di sini sudah. Oke. Sini kah? Oh bukan. Oh iya sini. Ngam juga lah ini. Oke, berlaku swap zone. Biru mencari hijau mencari merah. Oke, hijau mencari merah. So ini bukan sini kita punya base ini. Ini kita punya base. Oke. Ini kita punya base dan rally drop base drop dan kita boleh entry di sini. Sebenarnya kita entry di sini selepas kena break. Ini sedangkan selepas kena break kita punya swap zone, selepas di break kita entry dan sudah trigger, tapi kita sudah terlambat. Sebab kita masih boleh entry sebab price baru running dalam 6 pips saja. Oke, 6 pips. So kita boleh entry lah. Saya akan entry di mana? Saya ambil yang solution yang paling terbaik. Tertinggal entry adalah di atas lah. So tertinggal entry kita buat solution di atas. So saya akan buat di entry di sinilah. Saya akan buat buy limit buy limit di sini. Oke.
Harap-harap price akan trigger lah. Dan saya expect yang price akan membuat satu kenaikan setelah mengambil liquidity, flag liquidity, dan price akan membuat satu kenaikan. Panjang di kita punya adalah kita boleh ukur daripada sini ke sinilah. Sini ke sini. Oke, daripada sini ke sini kita boleh ukur. Di sini entry ya. So, sampai di area sini aja lah. Sampai area sini. Kita punya stop loss di sini. So, kita boleh tarik stop loss kita di sinilah. Selepas kena trigger, oke? Oke, yang terakhir adalah XAJP, JPY tiada kan? XAU, USD ataupun gold. Oke. Saya harap gold ini kamu boleh manfaatkan lah dengan baik ya. So, sekarang sudah 30 menit. Saya harap kita akan dapat profit di sinilah. Oke, so sekarang kita kena tengok yang kemarin kita sudah dapat. Kemarin tuh petang kita sudah dapat sebanyak 232 pips berjaya. Siapa yang belum tengok video ini tentang analisis yang daripada awal pagi berlaku satu triangle dan apabila sebelah petang berlaku satu flag setup. So dalam kawasan ini ada dua setup yang menunjukkan price akan membuat satu penurunan. So kita berjaya dan mendapat dalam dari mana ini kita punya base, kita dapat dalam 310 pips kemarin tanggal 17, dan kita dapat lagi daripada sini ini ya, mana itu, nah ini dapat lagi daripada sini ini dalam 210 pips sekitar begitu untuk hari ini. So tahniah kepada yang follow saya channel ataupun follow signal saya untuk gold. So apa yang saya mau buat prediction lah untuk kali ini, gold untuk esok, malam ini dan esok, dimana price akan belum membentuk apa-apa di sini. Apa yang kita nampak dia belum membentuk apa-apa. So kita coba cari price action di mana berlaku. Kita cari M30. So satu flag lagi di sini M30. Saya suka setup flag nih. Sangat-sangat suka. Oke. Oke, sini kita ada satu setup flag. Dan di sini dan H4 kita tengok apa yang ada di sini. So far tiada. Dia ada flag untuk naik. Oh, ini bahaya nih. Oh, belum ada. Oke. H1 tengok price action dia. Oke, H1 kita ada. Oke, so far kita akan buat entry di rally base. Oke, di entry di area sini. Ini kena sekarang entry ini macam bagus nih. Entry di sini sebab kita ada satu bullish engulfing di sini. Oke, bullish engulfing ya. Siapa yang nampak bullish engulfing ada di sini ya. Merah dengan biru ini adalah bullish engulfing. Oke, bullish engulfing. So sekarang boleh entry di area sinilah. Kita boleh entry di area sini, tapi paling cantik kita entry di body lah. Buy body, buy limit. So kita kena buy limit di sini. Tunggu price sampai dan price akan naik semula. So far ini yang memang setting terbaik lah. So pertama kita ada price action bullish engulfing. Lepas itu kita ada lagi satu price section setup flag, dan price akan membuat satu penurunan sedikit di base kita dan price akan turun, naik terus sampai di mana? Sampai di
di sini, supply zone yang very strong supply zone di sini. So kita kena bagi bernafas, kita punya spread, so kita bagi ambil di area sinilah, so sampai 1811 181146, so di situ. Dan kalau kita punya kita punya stop loss, kita boleh ambil di sini, dan kalau account kamu capital dia besar, kamu boleh ambil di area sini, threshold ambil di middle lah, threshold punya nus. Oke, sampai di sini. So ini adalah take stop loss kita sebanyak dalam 59 pips. Tapi kalau di bawah base saja kita ambil 30 pips sampai di sini saja. Kalau kita mau buat stop loss di base saja, sini kan saya cakap tadi itu, oke, 30 pips. Dan bila kalau di 3 shoulder ataupun 4 shoulder nih, so kita boleh ambil di area middle lah, di area middle sini. Oke, so far itulah kita punya prediction ataupun ramalan untuk esok tanggal 19 Februari 2021. So saya harap kamu semua paham, saya harap kamu follow signal ini. Dan saya Bob Rompuvan, terima kasih karena sudah menonton video saya. Dan kalau kamu suka video ini, kamu share kepada kawan-kawan trader-trader di luar sana. Dan kalau kamu ingin kamu ada niat mau bertanya sesuatu, kamu boleh komen di ruangan komen. Dan jangan lupa juga tekan support saya, tekan subscribe dan like. So saya Bob Rompuvan video. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Bye bye.